Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 16 April 2025 bersama Bapak Reynold Vincent dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom, salve para sahabat Fresh Juice yang terkasih dalam Kristus, berkah dalam dan salam Fresh Juice. Kembali saya Reynold Vincent mengudara menemani Anda sekalian merenungkan bacaan Injil pada hari ini. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Matius 26 ayat 14 sampai dengan 25. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seseorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikian sabda Tuhan. Para sahabat Fresh Juice, pernah nggak kita punya teman baik yang sudah kita anggap sebagai sahabat, bahkan saudara, tapi tiba-tiba menusuk kita dari belakang? Padahal kita selama ini membantunya, memenuhi kebutuhannya, mendengarkan curhatnya, malah tiba-tiba menjelek-jelekkan kita di depan banyak orang, di belakang kita. Pernah nggak kita punya teman kantor yang menyikut kita demi ambisi promosi jabatannya, demi penilaian dia? Dan pernah nggak kita punya sahabat yang kita sudah percaya banget untuk jaga rahasia, dan kita sudah ngomong, "Jangan bilang siapa-siapa ya," tiba-tiba nyebar. Kan begitu ya, kalau orang kita bilangin jangan bilang siapa-siapa ya, itu malah bilang ke semua orang. Pernah nggak kita punya orang-orang yang seperti itu dalam hidup kita? Kita akan menghakiminya sebagai traitor. Dia itu pengkhianat, lalu kita melakukan tindakan serupa. Kita menceritakan bahwa dia itu pengkhianat ke banyak orang. Apa bedanya kita dengan dia? Maka dari itu sudah waktunya sekarang ini
kita menyadari diri kita sendiri, kita memeriksa batin kita sendiri. Jangan-jangan kita ini selama ini juga pengkhianat itu. Jangan-jangan selama ini kita adalah sengkuni. Sengkuni dalam dunia pewayangan adalah orang yang tega mengorbankan dan mengadu domba saudara-saudaranya sendiri. Dan orang ini menghalalkan segala cara untuk mencapai ambisi kekuasaannya. Pengkhianatan itu sama dengan perselingkuhan. Perselingkuhan dengan wanita lain, perselingkuhan dengan pria lain, perselingkuhan dengan iblis. Itu yang dilakukan Yudas demi uang, demi fulus, demi money. Dia tega mengorbankan Tuhan sendiri. Mbah Kemo pernah saya tanya, suatu saat itu kok kelihatannya mukanya bermuram durja, itu kenapa? Lalu jawabannya begini. Orang zaman sekarang ini itu tidak mempan kalau kita bilang I love you, itu nggak mempan. I love you itu nggak mempan. Loh, lah mempannya apa, Mbah? Mempannya sekarang ini I transfer you. I transfer you ya, Mbah. Para sahabat, pergeseran nilai dari cinta kasih menjadi cinta dunia itu dialami oleh banyak orang, bahkan mungkin termasuk saya, termasuk kita semua. Kadang-kadang kita melakukan itu demi uang, demi jabatan, demi ambisi kekuasaan. Orang rela menyikut temannya sendiri. Maka mari kita periksa diri kita. Apakah kita ini selama ini jangan-jangan adalah sengkuni. Kita selama ini jangan-jangan mungkin adalah tokoh yang mengkhianati sahabat kita demi tujuan dan ambisi kita pribadi. Satu strategi untuk menyingkirkan itu, kembalilah ke suara hati. Para sahabat Fresh Juice, suara hati itu adalah suara Tuhan sendiri. Waktu saya tanggal 2 Maret yang lalu memberikan seminar Stress Management ala Katolik di Paroki Santa Maria Immaculata, Kalideres, Jakarta Barat, tempat Romo Antonius Rajabana Omi atau Romo Bono berkarya. Saya sudah jelaskan kepada umat, ada satu stres yang mungkin selama ini kita tidak sadari. Mungkin kita stres karena kecemasan, ya itu sudah biasa. Kita stres karena ketakutan, ya sudah biasa. Kita stres karena marah, dendam, ya sudah biasa. Kita stres karena kita grogi, gak percaya diri, ya sudah biasa. Kita stres karena ada luka-luka hati di masa lalu, ya sudah biasa. Tetapi yang luar biasa, yang tersembunyi sebenarnya selama ini, kita stres karena kita dikejar suara hati. Suara hati itu ada 3 peranannya. Ini pelajaran kelas 10 atau kelas 11 kalau tidak salah. Waktu saya masih mengajar agama Katolik di SMA Taruna Bangsa Sentul di Bogor. Pelajaran ini paling saya suka. Suara hati itu bisa berperan jadi indeks sebagai petunjuk, bisa berperan sebagai yudex ya, yang mengadili, yang menghakimi, bisa berperan sebagai vindex. Vindex itu wah berbahaya sekali, ini yang menyebabkan kita stres juga itu. Sebenarnya kalau kita tidak menuruti suara hati, maka kita bisa dikejar. Suara hati itu bisa mengejar kita loh. Sekali kita melakukan perselingkuhan dengan iblis, maka suara hati itu akan menghukum kita terus-terusan sampai kita meninggal. Sebelum kita mengaku dosa, maka tidak akan berhenti dia mengejar kita. Kenapa Yudas tidak bisa menikmati kebahagiaan? Karena uang dia sudah terima, harusnya bersenang-senang dong. Tapi tidak, Yudas malah bunuh diri. Kenapa dia bunuh diri? Ya karena suara hati yang mengejar dia. Maka berhentilah jadi sengkuni. Peganglah suara hati. Kejar Tuhan.
bukan hanya mengejar keinginan duniawi, maka kita akan selamat di alam baka nanti. Tuhan memberkati selalu untuk selamanya. Berkah dalam. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 16 April 2025. Terima kasih kepada Bapak Reynold Vincent untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.